Dan terlebih dari itu semua Tuhan, Engkau telah menyelamatkan kami Tuhan, menebus kami dari dosa kami lewat penebusan di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan besar anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami jemaat Gereja Alkitab Bayangkara Immanuel Bitung, kami saat ini terkumpul di tempat ini Tuhan. Ada kerinduan dalam kehidupan kami Tuhan saat ini. Kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan tolong sertai ibadah kami di saat ini Bapa. Berkati kami Tuhan, tuntun kami oleh Roh Kudus-Mu Bapa di surga. Agar kiranya ibadah ini boleh berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagi jemaat yang masih dalam perjalanan Tuhan, tetap sertai mereka Bapa. Kiranya mereka boleh dapat berkumpul bersama-sama dengan kami di saat ini Bapa, di ibadah saat ini. Dan bagi jemaat yang tidak dapat hadir, Tuhan melihat apa yang mereka hadapi Tuhan, hambatan apa yang mereka hadapi Tuhan, kiranya sertai mereka Tuhan. Apabila ada yang sakit Tuhan tolong pulihkan, agar kiranya di minggu depan, ibadah minggu depan, kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam jam doa, akan dibawakan oleh Penatua Romi Tendean. Dalam persiapan kita angkat pujian yang berkata, hanya inilah aku tahu. Kidung Anugerah 85. Ku heran akan karunia Heran akan karunia Tuhan yang indah itu bagiku, dan karena kasih menebus aku, seorang jahat dan setu. Hanya inilah aku tahu, Yesuslah Tuhan yang Maha Kuasa. Apa menyempurnakan dalam aku maksudnya. tidak tahu bila Tidak tahu bila saatnya Dia akan datang di angkasa, mengangkat naik semua salehnya. Ku pasti ikut padanya. Bila Aku tahu Yesuslah Tuhan yang Maha Kuasa, yang menyempurnakan dalam aku maksudnya. Ini aku tahu, Yesuslah Tuhan yang Maha Kuasa, menyempurnakan dalam aku maksudnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita mengambil sikap berdoa. Kita berdoa bersama-sama pokok-pokok doa syafaat kita yang kita doakan sepanjang minggu berjalan ini. Sebelum kita berdoa untuk doa syafaat yang saya akan tuntun bersama, mari kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Naikkan ucapan syukur saudara kepada Tuhan oleh karena pertama anugerahnya yang besar yang dinyatakan dalam Kristus Yesus, yang sudah mati, dikuburkan, dan bangkit, memberikan kita semua keselamatan yang kekal karena karya salibnya.
Selanjutnya saya berikan kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara-saudara untuk datang kepada Tuhan, untuk mengakui segala hal yang saudara lakukan, yang di dalamnya mungkin sadar tidak sadar saudara lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tidak menyenangkan hati Tuhan. Mari datang mengaku pada Tuhan dan nyatakan komitmen kita untuk kita terus hidup seturut dengan kehendak-Nya dalam tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga kami, menyadari Tuhan mungkin dalam kehidupan kami seminggu berjalan ini kami lalui sadar tidak sadar yang kami lakukan tidak berkenan di hadapan Tuhan, mungkin tidak menyenangkan hati Tuhan, mungkin tidak sesuai dengan kehendak keinginan Tuhan. Kami datang pada Tuhan mengakui segala dosa, kesalahan, kekurangan, keterbatasan kami. Kami bersyukur Tuhan anugerah-Mu yang melimpah. Kami bersyukur kami boleh diingatkan oleh Roh Kudus. Kami percaya Roh Kudus yang memberikan kami kemenangan. Biarlah kami boleh dimampukan untuk mengikuti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami boleh menjadi kehidupan yang menyenangkan Tuhan, menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya kaum keputuran berdoa untuk Gereja Alkitab Anugerah secara nasional, berdoa untuk secara khusus pelayanan GAI Immanuel Bayangkara Bitung, berdoa untuk program-program pelayanan yang sedang berjalan dan program pelayanan yang akan dijalankan sampai dengan akhir tahun ini. Berdoa jemaat boleh berkerinduan, sehati sepikir, bergandengan tangan untuk kemajuan pelayanan GAI Immanuel Bayangkara Bitung secara nasional. Berdoa agar supaya seluruh stakeholder GAI, lembaga-lembaga gereja boleh bersatu hati, diberi hikmat, kerendahan hati dari Tuhan untuk menuntun pelayanan Gereja Alkitab Anugerah sesuai dengan kehendak Tuhan yang menempatkan Gereja Alkitab Anugerah di Indonesia, agar supaya boleh memberi dampak dan menjadi saluran berkat untuk menyampaikan Injil anugerah Allah bagi jiwa-jiwa yang terhilang. Berdoa buat hamba Tuhan yang ditempatkan di ladang-ladang pelayanan. Kaum keputrian secara khusus berdoa untuk saudara-saudara seiman kita yang sedang bergumul sakit. Berdoa untuk Pak Kornel Skento, berdoa untuk Ibu Marito Atik Simamora, berdoa untuk pergumulan Ibu Astefin Hanok, Ibu Aniko Bawole, berdoa untuk saudara Chris Mandagi, juga berdoa untuk Kristabel yang masih dalam keadaan sakit, dan berdoa untuk jemaat-jemaat yang lain yang kita tahu bersama yang dalam pergumulan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam Tuhan Yesus kami bersyukur, berterima kasih Tuhan terus menyertai pelayanan Gereja Alkitab Anugerah sampai dengan saat ini boleh ada, boleh melayani di tengah-tengah jemaat Indonesia, khusus di Bitung, bila usia 46 tahun, usia yang dewasa, usia yang harusnya menjadi seorang berkat. Biarlah hikmat Tuhan menolong, menuntun, menyertai seluruh pelayan Tuhan, seluruh jemaat boleh semakin maju, bertumbuh ke arah Kristus, terus menjadi seorang berkat untuk menyampaikan Injil anugerah Allah bagi jiwa-jiwa yang terhilang dan mengatakan kasih Allah, sehingga kehidupan jemaat boleh menjadi terang Tuhan, boleh menjadi berkat bagi sesama. Secara khusus kami berdoa buat pemimpin gereja, lembaga GAI, Tuhan menolong, berikan hikmat, kebijaksanaan, boleh sehati sepikir dalam Tuhan, memikirkan hal-hal semata-mata yang menjadi kehendak Tuhan untuk kemajuan pelayanan dan nama Tuhan yang
jemaat boleh memberi dampak, terus memberitakan Injil, berdoa untuk program pelayanan sedang berjalan, terus akan dijalankan, dan beri hikmat, kebijaksanaan, biar boleh terlaksana bagi hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Selanjutnya kaum keputraan berdoa untuk saudara-saudara seiman kita yang berada di luar daerah, terpisah dengan keluarga sementara. Tuhan menolong memberkati, menolong Pak Atus Pesemanyeku, Pak Penatua Yerlis Andalangi. Berdoa buat Pak Stanley Lenggesang yang bekerja di laut, Pak Olte Sumenda juga bekerja di laut. Juga berdoa buat saudari Desi Sumargono yang bekerja di Hong Kong. Berdoa buat Ibu Carla Tambunan Sambiran yang ada di Amerika. Berdoa buat Pak Avandi Purba yang masih ada di Medan dalam rangka urusan keluarga. Juga berdoa buat saudara-saudara seiman kita yang lain. Berdoa untuk Tasya yang bekerja di Bali yang lagi studi. Berdoa untuk Billy Semanyeku yang sedang magang kerja di Sorowako, Sulawesi Tenggara. Berdoa untuk Velia yang kuliah di Jakarta. Berdoa untuk The Fry yang kuliah di Bali. Dan kaum keputrian berdoa bersama-sama untuk kelanjutan pembangunan pastori dan rencana pembangunan ruang sekolah minggu anak di gereja kita Manugerah Bitung. Kita berdoa bersama-sama. Ada di luar daerah yang terpisah pekerjaan, berkati berdoa untuk Pak Penatua untuk spesimenku, doa untuk Penatua Yeris Andalangi, berdoa untuk Pak Stanley Lenggesang, Pak Olte Sumenda, doa juga buat saudara Acak dan Desi, berdoa untuk anak-anak yang studi, berdoa untuk Billy yang lagi magang di Sarawako, berdoa untuk Elia yang kuliah Jakarta, juga berdoa untuk Devai yang saat ini kuliah di Bali. Tuhan menolong, menyertai, memberkati pekerjaan studi mereka boleh berhasil, mereka boleh menjadi saluran berkat Tuhan yang Maha Tuhan tempatkan. Selanjutnya kaum keputraan sama-sama berdoa untuk rapat khusus majelis kehormatan, majelis sinode, majelis pengawas dalam rangka pembahasan tata gereja atau finalisasi tata gereja. Biarlah Tuhan yang menolong para pemimpin gereja ini diberi hikmat, kesatu hatian, kerendahan hati untuk boleh memikirkan yang terbaik bagi pelayanan gereja Alkitab Manugerah ke depan. Dan biarlah semuanya untuk satu tujuan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki untuk hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Kaum keputrian berdoa bersama-sama untuk proses pengurusan sertifikat hak milik tanah gereja yang sedang berjalan saat ini. Tuhan menolong, biarlah kiranya di tahun ini boleh terrealisasi. Mari kita berdoa bersama-sama. Khusus majelis kehormatan dalam cara finalisasi tata gereja dan hikmat kebijaksanaan untuk memikirkan yang terbaik selama Tuhan untuk kemajuan pemimpin ke depan. Untuk pemimpin gereja berikan kesatu hati, berikan satu sepikir untuk memikirkan Bapa dalam surga, kami pagi hari ini kami datang menaikkan pujian syukur kepada Tuhan oleh karena anugerah-Mu yang besar, di mana Kristus Yesus rela datang meninggalkan surga yang mulia, turun ke dunia yang bercela ini untuk mencari
kami orang-orang yang berdosa, yang tak berlayak, yang harusnya dilempar ke lautan api karena pemberontakan. Tapi karena kasih-Mu, karena kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, Kau rela berkorban bagi segala dosa kami, bahkan memberi anugerah karena iman, sehingga kami boleh memiliki janji keselamatan yang kekal, kehidupan kekal di sorga. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini dalam rangkaian ibadah kami kembali boleh datang kepada Tuhan. Kami boleh datang secara langsung menyampaikan ucapan syukur kami, menyampaikan isi hati kami kepada Tuhan, menyampaikan harapan pergumulan kami kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah mendengar segala doa permohonan kami, dan Tuhan sedang menjawab dan akan menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan yang sempurna. Kami berdoa buat pemerintah bangsa Republik Indonesia. Tuhan menolong para pemimpin negara, presiden dan wakil presiden, dan seluruh jajaran pemerintahan sampai di unit-unit terkecil. Beri hikmat, kebijaksanaan hati yang takut akan Engkau, untuk boleh memimpin seluruh rakyat Indonesia, memastikan kehidupan seluruh rakyat aman, tentram, dan damai sejahtera, sehingga bangsa Indonesia boleh maju. Kami tahu Tuhan, di beberapa tempat masih ada intimidasi terhadap orang-orang Kristen beribadah, melakukan aktivitasnya. Tapi kami percaya Tuhan yang pegang kendali, Tuhan yang menolong, bahkan Tuhan yang menyatakan kehendak Tuhan lewat peristiwa-peristiwa yang terjadi, agar supaya nama Tuhan yang terus dikumandangkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bawa doa permohonan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada Direktur Mitadian yang boleh membawa kita dalam jam doa. Saat ini kita masuk dalam puji-pujian bersemangat. Kita angkat pujian sebab Dia hidup. Kidungan Nugrah 205. Yesus namanya, menyembuhkan
membawakan kam sekaligus mendoakan anak sekolah minggu. Sekali. Sekolah minggu. Sini oatmeal. Oke, kita akan masuk di kelas Alkitab Minggu dan juga berdoa bagi anak-anak sekolah minggu kita. Mari berdoa. Kami syukur Tuhan untuk kasih karunia-Mu, keselamatan di dalam Yesus Kristus yang kami terima, membawa kami juga pada saat ini untuk beribadah, menyembah, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kami tahu kami perlu terus belajar dan perlu terus dididik, dibimbing di dalam kebenaran, sehingga dalam persekutuan kami mau belajar di dalam kelas Alkitab Minggu, Tuhan yang menaungi, Tuhan yang melingkupi, sehingga kebenaran Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kami, hikmat dan juga pengertian dari Tuhan, memberikan kami berkat, sehingga pengetahuan ini bukan hanya menjadi sesuatu yang membuat kami sombong, membuat kami angkuh, tetapi merendahkan hati kami untuk semakin mengenal Tuhan. Kami juga bersyukur untuk anak-anak kami yang boleh dibawa kepada Tuhan melalui anak sekolah minggu. Kami percaya Tuhan mengasihi mereka, dan biarlah mereka juga boleh dididik, boleh diajar, boleh memahami sejak dini akan kebenaran firman Tuhan, terlebih di dalam pengenalan akan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kami rindu Roh Kudus bekerja bagi anak-anak ini, sehingga suatu waktu kelak mereka akan mengambil keputusan untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi biarlah sejak dini mereka boleh diajar dan boleh mengenal akan kebenaran. Kami berdoa biarlah mereka juga boleh belajar dengan baik, boleh mengikuti ibadah sekolah minggu dengan baik. Terpuji kekal Engkau Allah kami yang hidup. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan kam dan juga kelas sekolah minggu kami. Amin. Ya, Bapak Ibu Jemaat, salam anugerah. Salam anugerah. Ya, kita akan melanjutkan kelas Alkitab Minggu kita. Pertemuan sebelumnya terang sudah melihat tentang kejatuhan total manusia, bahwa karena keadaan manusia sudah jatuh dan berdosa secara penuh, secara total, sehingga kita memerlukan yang namanya penyelamat, dan kita sudah tahu itu Yesus Kristus. Tetapi kita juga perlu suatu oknum yang mengingatkan kita akan dosa kita, karena ini kata-kata dari Martin Luther, bahwa manusia tidak akan pernah bisa dekat kepada kasih karunia kalau mereka tidak menyadari dosa mereka. Sehingga kita perlu oknum Roh Kudus untuk mengingatkan akan dosa atau menginsafkan akan dosa. Nanti kita akan lihat itu lebih dalam. Ini mantap kali desainnya, mantap editor. Pribadi Roh Kudus yang adalah Allah yang hidup. Nah, seringkali pribadi Roh Kudus disalahpahami oleh orang-orang Kristen. Bahwa Roh Kudus itu hanya seperti kuasa, bukan Allah sesungguhnya. Roh Kudus tidak punya peran yang besar atau yang penting sama seperti pribadi-pribadi yang lain, pribadi Bapa dan Anak. Padahal Roh Kudus tetaplah bagian dari pribadi Allah, atau Dia adalah Allah itu sendiri. Sehingga mari kita belajar lebih dalam lagi, karena meskipun memang ini adalah doktrin yang paling sulit sebenarnya dijelaskan di dalam Tritunggal. Kalau kealahan dalam pribadi Bapa, orang sudah tahu bahwa ada orang-orang Israel yang memang sudah menjadi saksi langsung melihat betapa perkasanya, betapa luar biasanya Allah Bapa itu. Yesus ada bukti sejarahnya, ada catatan sejarahnya bahwa memang ada pribadi yang namanya Yesus.
Nah, Roh Kudus, bagaimana kita mau jelaskan? Saya selalu bercanda kalau kami masuk di supermarket. Ibu tahu kan kalau masuk supermarket, terus ada AC yang langsung turun dari ketika orang masuk pintu. Nah, kalau saya masuk terus merasakan angin itu, saya biasa bercanda, oh Roh Kudus. Karena orang biasa mengerti bahwa Roh Kudus sama seperti hanya kuasa dinamis, hanya kekuatan, bukan pribadi Allah itu sendiri. Nah, Roh Kudus juga adalah pribadi dalam ketritunggalan atau pribadi ketiga lah. Mari kita buka Yohanes 15 ayat 23. Kalau ada yang sudah dapat lebih dulu, boleh baca supaya kami tidak terlalu lama. Atau orang akan melihat beberapa ayat ini. Karena kalau tidak bisa dibuktikan secara material, mau tidak mau kita buktikan melalui Alkitab. Ada yang dapat Yohanes 15? Dapat lihat tuh di sini. Ya. Nah, perhatikan. Yang menunjukkan bahwa penghibur atau penolong itu adalah pribadi dari Tritunggal adalah bahwa ada frase atau kata yang keluar dari Bapa. Artinya ini adalah bagian dari Allah Bapa juga. Allah Bapa dan juga Allah Anak. Jadi Roh Kudus juga adalah Allah itu sendiri atau pribadi di dalam Tritunggal. Jadi bukan hanya sekedar kekuatan. Jadi bukan hanya kayak Roh Kudus adalah kuasa dari Allah, kuasa pekerjaan Allah. Tidak, dia adalah Allah itu sendiri. Dan kalau kita mau membuktikan bahwa Roh Kudus adalah Allah itu sendiri, dia harus memiliki atribut-atribut kealahan. Karena tampaknya kita tidak bisa menyatakan bahwa dia adalah Allah. Sama seperti beberapa waktu sebelumnya kita sudah belajar tentang Allah Bapa dan juga Yesus Kristus. Kenapa kita punya Tritunggal? Karena di dalam Alkitab hanya 3 pribadi ini yang memang punya atribut kealahan. Manusia tidak punya, sehingga kita tidak bisa bilang bahwa dia adalah atau manusia adalah Allah. Hanya Bapa, Anak, dan juga Roh Kudus. Atribut yang pertama adalah bahwa Roh Kudus juga adalah kekal. Ini adalah atribut atau atribut. Bagi paham lah ya ketika dikatakan atribut ya. Maksudnya hal yang dimiliki oleh Roh Kudus, yaitu kekal. Mari buka Ibrani 9 ayat 14. Boleh bantu saya Bro, setengah mati. Nah itu dia. Perhatikan bahwa ada roh yang kekal. Nah itu dia. Jadi roh, jadi perhatikan ya untuk membedakan bahwa apakah Alkitab merujuk roh kepada roh manusia atau roh kudus. Itu huruf kapitalnya saja. Kalau R-nya huruf besar, roh kudus itu. Kalau R-nya huruf kecil, nah itu roh manusia, jiwa manusia yang sudah mati. Kemudian mari lihat Mazmur 139 ayat 7. Kebetulan kita langsung dapatin. Nah, ini lagu ini. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Ini suatu pujian dari pemazmur yang menunjukkan bahwa dia tidak bisa lari dari roh Tuhan. Kenapa? Karena Roh Kudus maha hadir. Maha hadir berarti dia ada di mana-mana. Tidak terbatas oleh ruang. Nah ini atribut kealahan yang dimiliki juga oleh Allah Bapa dan juga Allah Anak. Kemudian maha tahu 1 Korintus
Pasal 2 ayat 10 dan 11. Nah, kita langsung dapat, kita baca aja. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula lah tidak ada yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Jadi Roh Kudus juga maha tahu. Kemudian dia maha tinggi, Lukas 1 ayat 35. Maha tinggi berarti dia sesuatu yang lebih tinggi daripada apapun itu, dia maha tinggi. Ayat 35, jawab malaikat kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau, sebab anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Roh Kudus akan turun atas Maria, dan itu adalah roh yang datang dari Allah, yang juga adalah Allah yang maha tinggi. Oke, kita cepat saja. Karya yang setara dengan Allah. Jadi Roh Kudus juga punya pekerjaan-pekerjaan. Jangan kita pikir bahwa Roh Kudus tidak ada pekerjaannya di dalam Alkitab atau di dalam kehidupan manusia. Yang pertama adalah penciptaan. Kita tahu dalam Kejadian 1 ayat 2 dikatakan roh Allah melayang-layang di atas air. Berarti Roh Kudus juga bekerja sangat aktif ketika momen penciptaan. Kemudian yang kedua, Roh Kudus juga bekerja di dalam pengudusan. Dalam 1 Petrus 1 ayat 2, Yohanes 3 ayat 3 dan juga 5 menunjukkan bahwa Roh Kudus menguduskan setiap orang yang percaya, yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian dalam pewahyuan atau dalam pengilhaman, dalam 2 Petrus 1 ayat 20 kan, sampai 21, bahwa Roh Kudus itu menginspirasi atau mengilhamkan para penulis Alkitab ketika mereka menulis firman Tuhan, atau ketika mereka menulis Alkitab. Ini adalah karya-karya Roh Kudus yang juga setara atau yang juga dilakukan oleh pribadi kealahan yang lain, Allah Bapa dan juga Allah Anak. Nah, itu tadi Roh Kudus sebagai Allah. Nah, mari kita lihat bahwa Roh Kudus juga adalah suatu pribadi. Ini tiga ini. Yang menunjukkan bahwa Roh Kudus punya pribadi atau adalah sebuah pribadi, adalah suatu pribadi, adalah bahwa Roh Kudus memiliki yang namanya karakter personal atau sesuatu yang personal. Yang pertama adalah Roh Kudus dapat didukakan atau disedihkan. Efesus 4 kan ayat 30, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Berarti Roh Kudus juga punya pribadi karena bisa dapat sedih, bisa dapat didukakan. Dan jangan menghujat Roh Kudus, Matius 12 ayat 30 dan juga 31. Itu berarti dia adalah pribadi. Dan jangan dipadamkan. 1 Tesalonika 5 ayat 19, jangan padamkan roh. Berarti dari 3 ayat ini kita melihat Roh Kudus juga adalah suatu pribadi, memiliki karakter, memiliki persona, dan ini adalah bukti-bukti. Nah, sebenarnya ini tidak perlu, tapi mari kita lihat saja. Nah, 3 bentuk penolakan terhadap Roh Kudus. Yang pertama adalah menghujat. Ini adalah sebuah penolakan kekal terhadap kesaksian Roh Kristus. Bapak bisa baca di dalam Matius 12 ayat 31. Kisah Rasul 7 itu juga adalah sebuah penghujatan terhadap Roh Kudus, kisah Stefanus. Kemudian mendukakan Roh Kudus, ini adalah perilaku yang tidak serupa Kristus oleh orang percaya. Jadi hanya orang percaya yang bisa mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus tidak sedih kalau orang yang tidak percaya itu bikin dosa. Untuk apa? Tidak sedih Roh Kudus. Tapi kalau orang percaya tidak hidup sesuai dengan kebenaran, tidak hidup serupa dengan Kristus, Roh Kudus berduka atau sedih. Dan juga memadamkan roh atau menolak pimpinan roh. Jadi memadamkan roh itu ya kadang-kadang orang mengkategorikan sebagai kalau dia sudah menurun dalam pelayanan, sudah tidak hadir dalam pelayanan, rohnya padam. Tetapi sebenarnya secara utuh kita bisa memahami memadamkan roh berarti menolak pimpinan roh. Jadi bukan hanya sekedar tidak aktif dalam pelayanan, tapi kalau hidupnya dia sudah mengandalkan diri sendiri, kayak misalnya saya mau cari pasangan, tapi saya akan pilih pasangan yang sesuai dengan apa yang saya mau, menolak pimpinan roh. Contoh kecil. 4, ini karya transformasi Roh Kudus. Ini juga bagian dari pekerjaan
Roh Kudus sebenarnya. Ada 4 prinsip utama. Yang pertama, memuliakan Kristus. Tadi kita lihat di dalam Yohanes pasal Yohanes 15 kan, bahwa selain daripada dia keluar dari Bapa, pekerjaannya adalah untuk menyatakan Kristus. Selain daripada menyatakan Kristus, dia juga atau Roh Kudus juga mempersatukan umat sebagai dalam tanda kutip satu tubuh atau mystical union. Ini adalah bagian dari karya transformatif dari Roh Kudus, memuliakan Yesus Kristus. Yang kedua, ini dia menginsafkan dosa. Jadi tanpa Roh Kudus, orang-orang tidak akan bisa insaf dari dosa mereka. Kita tolong baca aja, Yohanes 16 ayat 8. Jadi ini dia karya transformatif dari Roh Kudus, menginsafkan, mengingatkan kepada manusia, bilang, so boleh je bertobat. Atau bahkan mengingatkan akan dosa, kayak ketika kita dihadapkan terhadap godaan, misalnya, ini ada uang ini di meja, kadang-kadang ada gelitikan atau teguran dari Roh Kudus bilang, jangan ambil, jangan, itu orang punya itu. Nah itu. Atau misalnya kita dihadapkan terhadap dilematis, apakah kita akan berbohong atau jujur. Nah Roh Kudus mengingatkan kita bahwa jangan berbohong. Nah ini adalah karya transformatif dari Roh Kudus. Kemudian yang ketiga adalah memimpin kepada kebenaran. Ini juga kerjaan dari Roh Kudus, memimpin orang-orang kepada kebenaran. Dalam hal ini memperbaharui jiwa, mendiami hati, dan juga tadi menuntun kepada pertobatan. Yang keempat, memberi penghiburan. Sama seperti namanya, atau sama seperti yang paling sering dipahami oleh orang-orang Kristen, bahwa Roh Kudus adalah penghibur. Dia juga memberikan penghiburan kepada orang-orang percaya. Jadi ketika kita sedih, ketika kita galau, ketika kita merasa tidak sukacita, pekerjaan dari Roh Kudus adalah memberikan penghiburan bagi kita. Tadi ini cuma meringkas saja 3 pekerjaan inti dari Roh Kudus: menurunkan firman, menginspirasi, menggerakkan penulis Alkitab, dan juga memberikan iluminasi, yaitu menerangi pikiran supaya memahami kebenaran. Jadi ketika kita mau kayak ini belajar atau dengar khotbah, doa kita supaya Roh Kudus memberikan iluminasi atau pemahaman kepada firman Tuhan. Kemudian memberikan hidup yang baru. Jadi Roh Kudus juga bekerja dalam kelahiran kembali. Dia juga menguduskan kita, mencerahkan rasio, emosi, dan juga kehendak. Nah itulah kenapa kita harus belajar kejatuhan total dulu baru Roh Kudus. Karena kita harus memahami bahwa ketika manusia jatuh secara total, rasio kita, emosi kita, kehendak kita, seluruh hidup kita sudah dirusak oleh dosa. Itu diperbaharui nanti melalui pekerjaan Roh Kudus. Yang ketiga tentu sebagai penghibur, Parakletos. Dia setia mendampingi dan juga bahkan berdoa bagi kita, ya kan, Roma pasal 8, bahwa kita tidak tahu berdoa, tapi Roh Kuduslah yang membawa doa-doa kita itu, doa-doa yang tidak terucapkan itu kepada Allah. Ini dia baptisan dan kepenuhan Roh Kudus. Saya suka sekali kalau bahas. Tapi tidak akan banyak tentang baptisan ya, karena orang punya materi sendiri tentang baptisan. Nah, hanya singkat saja. Baptisan Roh Kudus itu bekerja atau berfungsi, bekerja lah ya, satu kali untuk selama-lamanya. Jadi ini terjadi setelah atau saat ketika seseorang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 1 Korintus 12 ayat 13. Jadi kita tidak perlu lagi dibaptis ulang secara roh, karena pekerjaannya satu kali untuk selama-lamanya. Tandanya adalah bahwa kita dibaptis memang. Baptisan roh berarti kita dimasukkan ke dalam Kristus, kita dimasukkan ke dalam tubuh Kristus. Ini ada penekanan sedikit, bukan bahasa roh. Jadi baptisan Roh Kudus adalah Roh Kudus membaptis kita atau memasukkan kita ke dalam Kristus. Sesederhana itu. Jadi sekarang ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita ada di dalam
Kristus Yesus. Kenapa? Karena Roh Kudus sudah memasukkan kita ke dalam. Itu kan bapto, memasukkan ke dalam. Nah, ini juga bagian pemahaman dari baptisan Roh Kudus yang mungkin dipahami oleh orang-orang Kristen, tapi sebenarnya bukan baptisan Roh yang sesungguhnya yang menyelamatkan. Misalnya hari Pentakosta ini juga biasa disebut, oh ini baptisan Roh, karena ada penggambaran Roh Kudus turun dari sorga kepada para rasul. Tanda-tandanya adalah mereka berbahasa, saya lebih sebut bilang bahasa lidah, karena mereka berbahasa dengan bahasa mereka sendiri, tetapi dipahami oleh orang-orang dari bangsa lain atau dari bahasa lain. Nah, contohnya penurunan Roh Kudus itu dalam Kisah 8, Bapak bisa baca sendiri nanti, itu ada juga penurunan Roh Kudus, tetapi apa? Tanpa bahasa roh. Jadi bahasa roh itu bukan syarat mutlak orang menerima Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus, beberapa waktu ini ketika kami record reaksi, ada beberapa video-video yang memang membahas tentang kepenuhan roh. Jadi saya dengan Penatua Alvin mereaksi orang-orang yang ditumpangi tangan, kemudian dia so gemetar-gemetar, so jatuh-jatuh di bawah. Ada yang break dance, tau, kayak so aneh-aneh lah DP gerakan. Orang pikir itu kepenuhan roh. Pertama perlu kita pahami adalah kepenuhan Roh Kudus adalah pengalaman yang berulang-ulang atau pengalaman yang terus-menerus. Ini adalah sebuah pengalaman progresif yang diperbaharui secara terus-menerus. Artinya terkadang kita berjalan memang kita merasa bahwa wah ini dipimpin oleh Roh Kudus kali ini. Besok-besok ada waktu-waktu di mana kita berjalan dan kayak rupa saya berjalan dengan kehendak saya ini. Saya tidak berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan atau saya tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi kepenuhan Roh Kudus adalah suatu pengalaman progresif yang berulang-ulang. Nah, ciri orang yang dipenuhi roh bukan kejang-kejang, bukan gemetar, bukan bisa berbahasa roh, tapi menghasilkan buah roh. Itu dia. Jadi kalau dalam kehidupan kita memperhatikan bahwa rupa sudah tidak berbuah lagi saya ini, nah kita sedang tidak dipenuhi oleh Roh Kudus itu. Kemudian orang yang dipenuhi roh, mereka taat kepada firman Tuhan, mereka berani untuk bersaksi. Perhatikan Stefanus ketika dia dipenuhi oleh roh, wah mati kalau mati, memang mati, tapi dia berani untuk menginjil dan juga bersaksi. Mereka juga hidup kudus dan mereka diperbaharui hari demi hari atau terus menerus. Nah, ini dia perbedaannya ya. Baptisan Roh Kudus satu kali ketika lahir baru, kepenuhan Roh Kudus itu berulang dan perlu dibaharui. Nah, kalau berbicara Roh Kudus kita harus juga membahas sedikit tentang karunia-karunia roh. Ini yang terakhir. Ada dua jenis karunia. Yang pertama adalah karunia jabatan. Jadi orang itu memang punya karunia dan diberikan jabatan, sama seperti rasul, nabi, penginjil, gembala, dan pengajar. Kita percaya sebagai orang gereja Alkitab Anugerah bahwa di masa sekarang sudah tidak ada lagi itu karunia jabatan sebenarnya, terutama bagi rasul dan juga bagi para nabi. Tentu ada penginjil di masa sekarang, saya evangelis, saya penginjil. Gembala juga, pengajar juga. Bukan pendeta, belum. Tapi penginjil, gembala, dan juga pengajar. Nah, ini adalah karunia-karunia yang memang harus diakui hanya dimiliki oleh tidak semua orang ya, hanya beberapa orang yang bisa memiliki karunia jabatan ini. Karena harus dibarengi dengan panggilan. Jadi tidak semua orang percaya bisa memiliki karunia jabatan ini. Tetapi jangan khawatir, semua orang bisa memiliki karunia pelayanan. Yang pertama beriman. Kenapa beriman? Karena beriman juga adalah karunia. Biasa kalau kita diskusi tentang keselamatan, kadang-kadang kan beriman kan adalah perbuatan manusia. Beriman adalah karunia yang juga menjadi bagian pekerjaan dari Roh Kudus. Kemudian ada karunia karunia penyembuhan. Ada yang punya karunia penyembuhan di sini, Bapak Ibu? Yang mendoakan terus sembuh. Saya secara pribadi kayaknya tidak punya karunia ini ya, karena beberapa orang yang saya doakan tidak sembuh-sembuh kayaknya. Saya doakan. Tidak, saya bercanda. Nah, karunia penyembuhan ini dimiliki tentu pada saat zaman Nabi,
paling banyak digunakan di masa Yesus atau di masa Rasul. Apakah ada di masa sekarang? Saya yakin bisa, tetapi dengan cara yang berbeda seperti yang para rasul lakukan. Kalau para rasul lakukan kan dikibarkan saja jubahnya Petrus, sembuh dia. Itu orang cuma sentuh Yesus punya baju, sembuh. Di masa sekarang tidak seperti itu, Bapak. Jangan Bapak Ibu mau sentuh-sentuh saya punya jas, pikir-pikir mau sembuh. Jangan mau sembuh itu, pergi ke dokter kalau mau sembuh. Ada karunia penyembuhan, tentu saja Allah bekerja, tetapi tidak seperti di masa para rasul. Mujizat juga hal yang sama. Terkadang kita berpikir bahwa tidak ada lagi karunia mujizat. Saya secara pribadi percaya bahwa ada, tetapi sekali lagi tidak dengan cara yang sama seperti yang Yesus lakukan, atau tidak dengan cara yang sama dengan yang para rasul lakukan. Tentu Allah masih bekerja melalui mujizat dengan cara apapun itu. Kalau kita sembuh dari penyakit, itu mujizat. Kalau kita selamat dari kematian, itu mujizat. Tapi tidak lagi dengan cara yang sama seperti yang Yesus dan juga para rasul buat. Nubuatan, bahasa roh, penafsiran, dan lain-lain. Tentu ada karunia-karunia pelayanan, bisa baca dalam 1 Korintus 12, itu berbicara tentang semuanya tentang karunia pelayanan. Mungkin nanti kita akan lihat lebih dalam lagi tentang hal ini, karena tentu ini masih menjadi hal yang atau isu yang juga masih dibahas di dalam gereja kita. Apakah nubuatan masih ada, apakah bahasa roh masih ada, tentu penafsiran tentu masih ada, dan karunia-karunia yang lain seperti karunia memimpin, memberi, dan juga pelayanan yang lain. Ini prinsip penggunaan karunia. Jadi ini menjadi teguran bagi jemaat Korintus, karena pada akhirnya mereka punya karunia, mereka punya banyak sekali karunia pelayanan, tetapi mereka tidak gunakan untuk membangun gereja atau tidak membangun tubuh Kristus. Ketika kita punya karunia pelayanan, itu bukan untuk menyombongkan diri, bukan untuk jago-jagoan, bukan untuk membandingkan diri dengan yang lain, bilang, coba lihat kita pakai karunia ini untuk mengajar, berkhotbah, memimpin, menyembuhkan misalnya, atau melakukan mujizat. Ini orang lain punya karunia cuma 2 misalnya, cuma berdoa dan mengajar. Bukan untuk itu, gunanya untuk membangun tubuh Kristus. Dan juga untuk ujian dari kebenaran, maksudnya untuk menguji apakah kita sungguh-sungguh mau melayani Tuhan, bukan untuk melayani diri sendiri. Jadi karunia itu harus untuk memuliakan Kristus dan selaras dengan Alkitab. Ketika kita berbicara selaras dengan Alkitab, bukan hanya ada di dalam Alkitab, tetapi kita kembali lagi pada konsep dispensasi, bahwa apakah zamannya atau masanya masih tepat untuk menggunakan karunia-karunia itu atau tidak. Itulah kenapa harus selaras dengan firman Tuhan atau selaras dengan Alkitab. Misalnya untuk menunjukkan karunia, apakah saya punya karunia kebal misalnya. Di dalam Alkitab ada, minum racun tidak mati. Tapi misalnya saya mau tes kayak, ini saya biar dipotong orang ini tidak mau putus, itu kan tidak ada dalam Alkitab ya. Jadi jangan mengakui bahwa kita punya karunia kebal. Mungkin opus itu bukan karunia dari Roh Kudus. Itu dia. Sudah sampai situ saja. Demikian oknum dan karya Roh Kudus, kiranya boleh kita pahami bahwa Roh Kudus sungguh-sungguh Allah. Dia juga pribadi, kita punya banyak bukti tentang atributnya, kita punya banyak bukti tentang karyanya yang juga setara dan sama dengan Roh Kudus, dengan Allah-Allah yang lain, dengan pribadi-pribadi Allah yang lain. Dan kita melihat bahwa karya-karyanya atau pekerjaannya sangat-sangat berguna bagi gereja masa kini. Karunia pelayanan, menginsafkan, memimpin dalam kebenaran, kepenuhan roh, itu bekerja dan berguna bagi gereja di masa sekarang. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan ditanyakan sehabis ibadah. Mari berdoa. Kami mengucap syukur Bapa untuk kelas Alkitab minggu kami pada saat ini. Kami belajar dari Roh Kudus dan kami mengakui bahwa Roh Kudus juga adalah Allah, bagian dari Tritunggal, Allah yang esa. Dan kami bersyukur karena kami memiliki Roh Kudus yang menginsafkan kami, sehingga kami jadi menyadari bahwa kami ternyata sangat berdosa, tidak layak, dan sangat-sangat hina di hadapan Tuhan. Hingga dengan cara demikian kami jadi bisa datang kepada Tuhan, karena kami tahu kami tidak mampu menyelamatkan diri kami sendiri. Kami bersyukur
karena ada pekerjaan dan karya-karya Roh Kudus yang gitu luar biasa bekerja dan juga berguna bagi kehidupan kami di masa gereja sekarang ini Tuhan. Biarlah karunia-karunia pelayanan yang kami miliki, kami maksimalkan itu untuk membangun tubuh Kristus, memuliakan Tuhan, dan juga membawa banyak jiwa, sebanyak-banyak mungkin bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih untuk pembelajaran kami ini Tuhan, biarlah menjadi pengetahuan yang menguatkan iman kami, menjadi pengetahuan yang mengubah praktis kehidupan kami. Terpuji kekal Engkau Allah kami di dalam Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Balikan pada Cek. Disampaikan terima kasih kepada Gembala Evangelis Gilbert Santoso STH yang boleh membawakan kelas Alkitab Minggu. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Sambil kita memberi, kita angkat pujian Rumah di Sorga, dimulai dari sebelah kanan saya. Gunung Anugerah 198. Tetap bersyukur dengan hartaku sekarang, sedikit perak dan sedikit emas. Kelak akan bercahaya, bukan memiliki harta terindah di rumah Bapa. Aku dimuliakan di negeri indah serta Yesus nanti di sana dan tak ada tangisan selama-lamanya di rumahnya. Sering terganggu pencobaan dunia, tantangan hidup setiap hari, selalu alami hati yang pedih di surga nanti kekal bahagia di rumah Bapa. Aku dimuliakan di negeri indah serta Yesus nanti di sana, dan tak ada tangisan selama-lamanya di rumah Dia. Untuk persembahan dimohon kesediaan kepada Tuan Manuel Ati. Silakan. Mari kita berdoa. Pada siang hari ini kami sungguh bersyukur, berterima kasih karena kami merasakan pertolongan Tuhan di dalam hidup kami. Engkau masih memelihara kami sampai detik ini, memberikan kesehatan, mengatur pernapasan kami, mengatur peredaran darah kami, mengatur pencernaan kami. Organ-organ tubuh Engkau masih mengatur sedemikian rupa sehingga kami bisa ada sampai hari ini. Kami datang kepadamu lihat ibadah persekutuan. Pada saat ini kami datang memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami sudah memberikan persembahan kami berupa uang. Tuhan berkati persembahan kami ini dan ajari terus kami mempersembahkan totalitas hidup kami hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin.
Cek, sampaikan terima kasih kepada Berto Manuelati SPD yang boleh membawakan doa persembahan. Kita akan memasuki perenungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Evangelis Gilbert Santoso. Dalam persiapan jemaat diundang bangkit berdiri, kita angkat pujian yang berkata, tercurah darah yang kudus. Kami ada kesempatan untuk kami merenungkan dan melihat kebaikan Tuhan, melihat kebenaran Tuhan. Biarlah kami yang hadir boleh mendengarkan, boleh diberkati, boleh dikuatkan, boleh memahami apa kehendak Tuhan, apa maunya Tuhan dalam kehidupan kami. Pakai hamba-Mu Tuhan yang terbatas ini supaya dapat menyatakan dan menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan baik. Yang menyerahkan waktu kami sepenuhnya, Roh Kudus bekerjalah atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Semua dipersilakan duduk kembali. Ya, sekali lagi, salam anugerah. Oke, saya berharap Bapak Ibu tidak bosan ya mendengarkan saya. Sebenarnya ini jadwal dari Evangelis Darmianus, cuma beliau sakit. Tolong doakan juga supaya Evangelis Darmianus boleh sehat. Ketika dikasih tahu untuk siap-siap untuk menggantikan karena memang belum fix ya, Pak Sek cuma bilang bahwa siap-siap sih. Tapi ketika malam waktu KKB itu memang Evangelis Dius memang sudah kasih tahu kan di grup bahwa memang beliau sakit. Ini kita pikir-pikir mau khotbah apa. Sebenarnya sebelumnya kita sudah siapkan tentang doa sebenarnya. Tapi tiba-tiba tadi malam Penato Alvin juga berkhotbah dengan tema yang sama, jadi ganti juga. Jangan jemaat semua bosan dengan tema yang sama. Sebenarnya saya sedang mendevelop ya atau membuat seri khotbah tentang jemaat. Jadi kita akan melihat beberapa jemaat yang ada di dalam Alkitab, kenapa mereka masuk ke dalam Alkitab, kenapa mereka bisa berdiri sebagai suatu jemaat, ada kurangnya, ada lebihnya, dan kita akan belajar dari itu, tapi nanti kita akan lihat di minggu-minggu berikut.
Tapi saya juga sebenarnya sudah menyiapkan karena kamnya tentang Roh Kudus. Saya mau khotbah tadi tentang itu Matius 12, tentang menghujat Roh Kudus. Tapi karena terlalu berat kayaknya. Saya sudah punya materinya sih, tapi saya rasa waktu belajarnya sangat-sangat terbatas, cuma 1 hari. Saya takut tidak maksimal dan juga saya takut terlalu berat untuk dipahami karena orang baru-baru kam. Pengkhotbahnya lagi tentang menghujat Roh Kudus kayaknya terlalu berat. Dan juga karena orang semua masuk bulan baru, akhirnya saya tentukan bahwa orang merenungkan firman Tuhan tentang ini saja. Dan saya sudah janjikan bahwa setiap bulan orang pasti akan renungkan tentang judul ini atau tentang tema ini, yaitu tentang memberi. Mari buka 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 7. 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Saya akan bacakan, silahkan perhatikan di Alkitab masing-masing. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 7, pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mendapat bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, minggu lalu kalau Bapak Ibu ingat, kita merenungkan dalam Kisah Rasul 17. Bagaimana Paulus berpisah dengan jemaat yang ada di Efesus. Bagaimana pandangan Paulus di dalam pelayanan ketika perpisahan itu terjadi. Dan kita tahu bahwa tujuan Paulus setelah pergi dari Efesus adalah untuk ke Yerusalem. Nah, tujuan Paulus ke Yerusalem bukan hanya untuk pelayanan, karena sebenarnya sudah ada jemaat-jemaat anugerah di sana, di Yerusalem, di daerah Yudea juga ada. Tetapi tujuan utama Paulus adalah untuk membawa persembahan, membawa uang bantuan kepada jemaat-jemaat yang ada di sekitar Yerusalem dan juga Yudea. Karena keadaan mereka yang ada di Yerusalem itu berat sekali, Bapak Ibu. Karena mereka kan ada di kota mayoritas Yahudi yang tentu saja membenci kekristenan. Sehingga bukan hanya mereka mungkin dihina, bukan hanya mereka mengalami penderitaan, tetapi mereka perlu bantuan. Jemaat-jemaat ini lapar, jemaat-jemaat ini tidak punya tempat untuk hidup, jemaat-jemaat ini yang ada di Yerusalem dan juga di Yudea tidak ada tempat atau tidak punya tempat untuk beribadah. Sehingga Paulus memberikan saran atau inisiatif kepada jemaat-jemaat yang lain, terutama yang ada di daerah Asia Kecil, mengatakan bahwa mari torang bantu. Torang punya saudara-saudara di Yerusalem. Mari kumpulkan sumbangan atau diakonia lah ya, bahasa halus. Mari kumpulkan diakonia untuk menolong dan membantu saudara-saudara, jemaat-jemaat yang ada di Yerusalem, dan juga menolong pelayanan yang ada di sana. Nah, itu tugas Paulus itu, sambil dia berjalan keliling juga memberitakan Injil, dia membawa itu uang itu. Nah, jemaat-jemaat yang lain tuh sudah memberi. Jemaat-jemaat yang lain tuh sudah kasih kepada Paulus. Nah, apa Paulus? Ini yang kami punya untuk membantu jemaat yang ada di Yerusalem. Nah, jemaat Korintus ini sudah sejak setahun yang lalu
Sudah dikasih tahu. Dan jemaat Korintus juga sudah bilang, oke, kami akan menggalang dana, kami akan mengumpulkan uang untuk membantu jemaat yang ada di Yerusalem. Itu dimulai dari Titus, tadi kita sudah lihat ayat. Tapi masalahnya, sudah setahun berjalan, jemaat Korintus belum kasih kepada Paulus. Jemaat Korintus ini belum ada tanda-tanda untuk memberikan kepada Paulus uang diakonia itu. Kalau kita lihat di ayat 10, di ayat yang di pasal yang sama, inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak setahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Nah, jadi sudah dikumpulkan ini sejak setahun yang lalu. Masalahnya belum selesai dikumpulkan. Saya tidak tahu seberapa banyak jemaat Korintus ya, sampai lama sekali harus mengumpulkan diakonia itu. Tetapi Paulus menuliskan bagian surat ini untuk bukan menegur, bukan menyinggung jemaat Korintus. Tapi kalau kita baca di ayat 8 dikatakan, aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu, aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Jemaat Korintus kita tidak paksa, Paulus tidak paksa. Tapi coba lihat nih, jemaat-jemaat yang lain, yang lebih kecil daripada jemaat Korintus, yang bahkan lebih membutuhkan daripada jemaat Korintus. Mereka sudah memberi. Kapan ini? Jemaat Korintus. Dan teladan yang Paulus pilih adalah jemaat Makedonia. Makedonia ini juga terletak di daerah Asia Kecil, dekat Galatia, dekat Efesus. Dan ini adalah jemaat yang mungkin tidak sebesar Korintus, juga mungkin tidak sebesar jemaat Galatia. Tapi mereka begitu luar biasa di dalam pelayanan. Dan kita bersyukur karena ada perikop ini, karena perikop inilah yang menunjukkan betapa besarnya kasih Tuhan bekerja di jemaat Makedonia. Paulus mulai dengan mengatakan, kami hendak memberitahukan kepada kamu, saudara-saudara, tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Perhatikan bahwa Paulus tidak menjunjung jemaat Makedonia dengan mengatakan, coba lihat pekerjaan jemaat Makedonia. Coba perhatikan betapa jagonya mereka dalam memberi, dalam pelayanan, betapa hebatnya mereka. Tidak. Paulus mengatakan ini adalah sebuah kesaksian tentang apa? Bukan tentang jemaat Makedonia, tetapi bagaimana Allah dengan kasih karunia-Nya, dengan anugerahnya memakai jemaat-jemaat yang ada di Makedonia. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Pusat kehidupan kita harus selalu bergantung dan juga mengandalkan kasih karunia Tuhan. Dan ini juga menegur sebenarnya jemaat-jemaat yang ada di Korintus, karena tadi seperti yang kita sudah lihat di dalam KAM juga, bahwa jemaat-jemaat Korintus sangat-sangat sombong, sangat-sangat angkuh. Mereka mengandalkan diri mereka sendiri karena hanya berpikir, orang punya karunia. Kami pintar, kami bisa berbahasa roh, kami bisa mengartikan bahasa roh, kami bisa berkhotbah, kami bisa mengajar, kami punya karunia ini, karunia itu. Jemaat Korintus sudah menjadi egois. Bukan egois kata yang tepat. Jemaat Korintus sudah menjadi individualisme. Mereka mengandalkan diri mereka sendiri. Kenapa? Karena mereka punya. Selain dari karena mereka jemaat besar, mereka kaya, bukan hanya secara materi, tapi tadi kita lihat kan di ayat yang ke-7, mereka kaya akan pengenalan, akan perkataan, akan pengetahuan, dan akan iman. Ini yang membuat jemaat Korintus menjadi sombong. Dan perikop ini menunjukkan bahwa jemaat Korintus bukan itu yang memajukan pelayanan. Bukan jemaat-jemaat yang memiliki karunia, bukan hamba-hamba Tuhan yang jago berkhotbah, bukan hamba-hamba Tuhan yang jago melayani, tetapi mereka yang mengandalkan kasih karunia di dalam pelayanan. Jemaat Makedonia sungguh-sungguh mengandalkan kasih karunia yang dianugerahkan kepada mereka. Mereka tidak hebat,
mereka tidak jago, mereka mengandalkan anugerah dari Tuhan. Inilah yang membuat pelayanan menjadi maju, Bapak. Inilah yang membuat orang atau bahkan jemaat penuh dengan sukacita melayani Tuhan apapun yang terjadi. Karena coba bayangkan apa yang dialami ya. Coba lihat apa yang dialami oleh jemaat Makedonia. Kalau bukan kasih karunia, ini jemaat tidak akan bertahan. Ayat 2. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Perhatikan Bapak, kalau bukan kasih karunia, kalau bukan anugerah, ini jemaat tidak akan bertahan Bapak Ibu. Mereka apa? Dicobai dengan sangat berat, mereka mengalami pelbagai penderitaan, dan apa? Yang paling miris, mereka sangat miskin. Bukan cuma ya, kesannya Paulus agak exaggerated atau melebih-lebihkan, tapi mungkin memang itu keadaan jemaat Makedonia, kasihan. Bukan cuma miskin, tapi sangat miskin. Artinya kan di bawah lagi ya. Bapak Ibu, kalau mereka mengandalkan diri sendiri, bubar ini pelayanan. Kalau mereka mengandalkan kekuatan mereka, mengandalkan individualisme mereka, ini jemaat bubar. Wah, untuk apa saya berada di dalam pelayanan yang sudah penuh dengan penderitaan, sudah dicobai dengan sangat berat, tidak ada lagi uangnya, kasihan. Untuk apa bertahan di jemaat seperti itu? Mungkin jemaat yang ada di Makedonia pikir, mending kita pindah aja ke Galatia. Tapi Galatia mereka goyah karena Injil, kita pindah aja ke Efesus. Kayaknya agak familiar ya kita melihat ada jemaat-jemaat yang dalam tanda kutip kutu loncat. Ada persoalan di sini, cari jemaat yang aman. Cari di sini. Kenapa? Karena mereka mencari kesenangan diri sendiri. Mereka mencari kesenangan manusia. Mereka tidak mengandalkan kasih karunia. Mereka tidak mengandalkan anugerah. Kalau kita diselamatkan karena anugerah Bapak Ibu, kita harus hidup juga oleh anugerah. Tidak bisa dong, tidak adil dong. Kita selamat oleh anugerah, tapi kita hidup dengan perbuatan. Tidak sinkron kan? Kita selamat oleh kasih karunia. Kita juga harus hidup, melayani, dan melakukan segala sesuatu dengan anugerah. Dan anugerah itulah yang menguatkan jemaat Makedonia. Sehingga apa yang di sini di-highlight atau ditekankan oleh Rasul Paulus. Dia katakan, sudah dicobai, sudah menderita, sudah miskin, tapi apa yang terjadi terhadap mereka? Sukacita mereka meluap. Mereka senang Bapak Ibu berada di dalam pelayanan ini. Berada di dalam pelayanan yang penuh penderitaan. Berada di dalam pelayanan yang penuh dengan pencobaan. Berada di dalam pelayanan yang tidak punya uang. Mereka senang berada dalam pelayanan itu. Mereka bersukacita, bukan hanya sukacita yang sekedar, iya. Tidak. Sukacita mereka meluap. Artinya mereka penuh dengan sukacita. Sukacita mereka tertumpah-tumpah. Mereka sangat senang berada di dalam pelayanan ini. Meskipun keadaannya, kondisinya begitu berat. Adakah di antara kita, Bapak Ibu, ketika kita bergumul ini, sudah bergumul berat sekali. Mungkin tidak ada uang lagi di kantong. Tapi kita masih kayak, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Senang sekali saya mengalami kondisi ini. Senang sekali saya mengalami hidup ini. Nah, kira-kira itulah yang terjadi di jemaat Makedonia. Tapi itu bisa terjadi Bapak Ibu. Sukacita itu bisa datang. Sukacita itu bisa meluap di dalam jemaat ini. Karena mereka mengandalkan kasih karunia. Karena mereka mengandalkan anugerah Tuhan. Bukan karena kemampuan mereka. Bukan karena kekuatan mereka. Aku bersaksi, Paulus melihat bahwa mereka memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka.
Jadi ini kasihan jemaat Makedonia ini. Biarpun sebenarnya mungkin Paulus kayak, jemaat Makedonia sudah cuma memberi for jemaat di Yerusalem. Karena juga Paulus mungkin lihat bahwa apalah yang mau mereka kasih, kasihan. Ya kan? Sudah menderita, sangat miskin lagi. Jadi mungkin ada sedikit toleransi dari Paulus yang bilang, ya enggak usah, jemaat Makedonia kasih saja seberapa yang ada. Dan Paulus mungkin sudah mentakar, kayak paling jemaat Makedonia seginilah pemberian mereka. Dan Paulus bersaksi bahwa memang mereka memberi sesuai dengan apa yang mereka mampu. Tapi yang membuat Paulus lebih terkejut lagi adalah karena bukan hanya mereka memberi menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Ya, contoh praktis yang kayak kita sekarang ini kan sistem sentralisasi. Sinode mungkin berpikir, jemaat Bitung mampunya 2,5 juta kan. Tapi karena kita meluap di dalam sukacita dan karena kita mengandalkan anugerah untuk melayani Tuhan, sehingga kita juga memberi melebihi kemampuan kita yang sudah ditakar oleh sinode. Misalnya mungkin kita memberi 3, 4, amin lah ya kalau kita bisa memberi seperti itu. Kita menolong hamba-hamba Tuhan lain di jemaat-jemaat yang lebih kecil. Tapi jemaat Makedonia seperti itu. Bukan karena mereka punya kemampuan finansial yang kuat, tapi sekali lagi karena anugerah mereka dimampukan untuk melayani, bahkan melayani lebih daripada kemampuan mereka. Hal yang bisa kita lihat di sini Bapak Ibu, tadi yang pertama kan bahwa anugerah lah yang memampukan kita menghadapi segala sesuatu. Yang kedua adalah anugerah yang memampukan kita untuk memberi, Bapak Ibu. Karena terkadang kita akan menjadi perhitungan ketika kita memberi. Terutama di dalam kondisi jemaat Makedonia kan, mungkin mereka akan rapat majelis, ketua jemaat Makedonia bilang, orang pedoi di kas ini cuma segini. Orang kasih ke Yerusalem segini saja ya. Misalnya jemaat kas mereka 500.000. Kayaknya orang kasih 200 lah. Paling banyak 300. Itu kalau secara manusia. Tapi karena mereka adalah jemaat yang penuh dengan anugerah dan kasih karunia, sehingga dorang pekas kasihan cuma 500, dorang usahakan kayak mari orang kasih 1 juta. Mari kita memberi lebih daripada kemampuan kita. Karena keadaan dan kondisi mereka tidak mempengaruhi hati mereka untuk memberi bagi pekerjaan dan pelayanan Tuhan. Pergumulan, penderitaan, pencobaan, keadaan yang sangat miskin tidak membatasi mereka, tidak menghalangi mereka untuk memberi lebih dari kemampuan mereka, karena mereka tahu mereka diselamatkan juga oleh karena anugerah. Dan ini adalah teladan yang kita tahu Bapak Ibu, bukan dimulai oleh jemaat Makedonia. Teladan ini dimulai oleh Yesus. Selagi Allah sakit hatinya, didukakan karena dosa-dosa manusia, yang Allah lakukan adalah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Selagi bergumul, selagi menderita, jemaat tetap memberi karena begitupun teladan yang Allah berikan. Kita berdosa loh, kita malah berhutang kepada Tuhan. Harusnya kita yang memberi kepada Tuhan. Tapi Tuhanlah yang memberi kepada kita, dan itu adalah sebuah karunia yang begitu besar, yaitu Yesus Kristus, anak tunggalnya yang kudus, yang tidak bercacat, yang tidak bercela, yang adalah Allah yang di sorga, yang seharusnya tidak perlu melakukan apa-apa untuk kita, tapi dia turun, datang menjadi manusia, taat, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Dan itulah teladan yang jemaat Makedonia lihat, bahwa kalau Yesus memberikan lebih daripada apa yang seharusnya kepada manusia yang tidak layak, kami pun demikian. Kami pun demikian. Dan itulah yang membuat jemaat Makedonia begitu spesial. Karena mereka betul-betul melayani, memberi dan hidup bukan berdasarkan kemampuan mereka. Tapi mereka mengandalkan Tuhan, mereka mengandalkan anugerah, mereka mengandalkan kasih karunia. Bahkan Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu berpikir, lah kalau mereka sangat miskin,
Bagaimana mereka memberi melebihi kemampuan mereka? Orang mereka tidak punya uang, apakah mereka akan berhutang? Nah, ini cara jemaat Makedonia memberi melebihi kemampuan mereka. Ayat 4, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Saya membayangkan jemaat yang ada di Makedonia mengatakan begini pada Paulus. Paulus, orang pedoi cuma segini, tapi orang mau kasih memberi. Kira-kira apa yang diperlukan jemaat yang ada di Yerusalem? Mereka perlu bas, mereka perlu tukang, mereka perlu orang untuk membantu, mereka perlu tenaga kesehatan. Kami akan pergi ke sana memberikan diri kami untuk melayani. Mereka memberikan lebih daripada kemampuan mereka, bukan hanya uang mereka, tetapi diri mereka. Karena perhatikan Bapak Ibu, ini sudut pandang jemaat Makedonia yang juga harus dimiliki oleh semua jemaat-jemaat. Dan yang keempat dikatakan, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan. Apa artinya? Jemaat Makedonia memandang bahwa pelayanan ini bukan suatu beban, bukan suatu keterpaksaan, bukan suatu keharusan, tetapi adalah sebuah kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan. Itu pelayanan. Jadi kalau jemaat Makedonia ini punya kesempatan untuk melayani, punya kesempatan untuk membantu jemaat yang ada di Yerusalem, mereka memandang ini adalah sebuah kasih karunia, bukan sebuah keterpaksaan. Bukan karena mereka juga jemaat, bukan hanya karena mereka bagian dari jemaat anugerah maksudnya. Tapi mereka memandang pelayanan ini adalah kasih karunia. Itu adalah pemberian yang Allah berikan, pemberian yang Allah percayakan bagi mereka, dan mereka mau turut serta, mereka mau mengambil bagian di dalamnya karena ini adalah kasih karunia Allah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, inilah yang harus kita miliki, sudut pandang ini bahwa ketika kita melayani apapun pelayanannya, termasuk dalam pemberian, itu juga adalah kasih karunia yang Allah percayakan dan berikan kepada kita. Untuk turut serta dalam pelayanan dan juga memberi bagi pekerjaan Tuhan. Mereka memberikan pertama-tama diri mereka kepada Tuhan. Kemudian kepada rombongan pelayanan Paulus. Dan mereka bertanya, Paulus perlu berapa orang untuk membantu dan menolong pelayanan yang ada di Yerusalem? Kami akan utus orang-orang itu. Jadi bukan hanya uang mereka dan selesai, tidak. Mereka memberikan uang mereka, persembahan mereka, diakonia mereka, tapi juga mereka memberikan diri mereka bagi pekerjaan dan pelayanan Tuhan. Dan ini menjadi contoh Bapak Ibu. Itulah kenapa pada akhirnya Paulus, apa yang mau dikatakan, mengingatkan atau berusaha membuat jemaat Korintus merenungkan bahwa jemaat Korintus, masa jemaat yang kecil ini, jemaat yang menderita ini, jemaat yang sangat miskin ini, mereka memberi dengan luar biasa, mereka melayani dengan luar biasa. Bagaimana dengan kamu, jemaat Korintus? Jemaat yang besar, jemaat yang kaya, itu juga dikatakan sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, perkataan, pengetahuan, kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah hendaklah kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Biarlah pelayanan kasihmu juga itu nyata, sama seperti identitasmu jemaat Korintus. Jemaat yang kaya, jemaat yang penuh pengetahuan, jemaat yang penuh kasih. Biarlah itu dinyatakan dalam pelayanan kasih ini. Nah Bapak Ibu, terkadang memang ketika orang sudah di atas, terkadang orang itu akan melupakan
kesusahan dan juga penderitaan orang lain. Tuh ada live ini kan, tapi ya sudah live. Saya beberapa kali berjemaat di jemaat yang istilahnya dekat-dekatan, jemaat Anugerah. Di Makassar demikian, kami punya jemaat Rama, jemaat Sudiang, jemaat Moncongloe. Di Tagulandang pun demikian, dekat-dekatan. Kami punya Balai Humara, Boto, dan juga Mulengen, dan juga dulunya Laing Patehi. Dan saya selalu mendorong kepada jemaat-jemaat yang besar, atau jemaat-jemaat yang sudah tua, untuk membantu dan menolong jemaat-jemaat yang lain, yang kecil, yang mereka perlu pertolongan, mungkin dalam hal pembangunan, mungkin dalam hal dana. Karena itu gunanya ada jemaat pusat, jemaat yang besar. Itu gunanya untuk membantu, istilahnya itu menjadi bapak jemaat bagi jemaat-jemaat kecil yang lain. Karena terkadang ketika jemaat itu sudah besar, suatu jemaat atau suatu gereja sudah besar, mereka akan fokus terhadap diri sendiri. Pengeluarannya jadi makin banyak, pelayanannya makin banyak, dan mereka akan berpikir, aduh, kami tidak bisa bantu jemaat ini karena kami juga punya pelayanan ini. Kami juga perlu untuk uang untuk ini. Jadi tidak ada bantuan atau pelayanan kasih bagi jemaat-jemaat yang lain. Nah, dari ayat ini Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita didorong untuk memperhatikan pelayanan kasih bagi orang-orang lain. Apapun keadaannya, mungkin juga kita sedang bergumul, mungkin kita juga sedang dalam keadaan yang berat, mungkin kita sedang menderita, mungkin kita saat ini dalam keadaan sangat miskin. Saya tidak tahu ya kategorinya sangat miskin itu apa, kayak mungkin dia makan cuma Senin sama hari Kamis, kita tidak tahu. Hari lain dia puasa, saya tidak tahu kategori sangat miskinnya ini apa. Puji Tuhan saya dan keluarga tidak pernah begitu banget, meskipun saya pikir bahwa orang ini so miskin. Tapi mengkategorikan sangat miskin itu sulit sekali. Mungkin ada di antara kita yang punya keadaan seperti itu. Tapi hal-hal itu Bapak Ibu tidak akan pernah menghalangi kita untuk terlibat dalam pelayanan, terlebih memberi bagi pekerjaan dan pelayanan Tuhan. Karena pada akhirnya Allah akan memberkati kita Bapak Ibu. Saya sangat percaya. Saya akan tutup ini dengan satu kesaksian dan kita akan melihat beberapa ayat terakhir di dalam perikop ini. Saya jadi belajar untuk memberi dalam keadaan apapun itu karena saya secara pribadi mengalaminya. Ketika masih mahasiswa, tempat pelayanan pertama saya itu di Tumpaan. Saya tidak tahu kenapa saya diutus di Tumpaan. Saya waktu itu ditemani oleh Albert Lase dan juga Hevi Talimpu. Tapi hanya 2 minggu dorang cuti. Dua-duanya lagi cuti. Jadi akhirnya cuma saya sendiri yang pelayanan di Tumpaan. Dan pelayanan di Tumpaan tuh apa mau sebutnya ya? Uang transportasinya tuh pas-pas. Memang pas-pas. Saya ingat sekali itu 70.000. Jadi 35.000 pergi, 35.000 pulang. Pas memang 70.000. Tidak ada untuk saya. Tidak ada untuk persembahan, tidak ada untuk minum di jalan, pas memang 70.000. Kalau ada jemaat Tumpaan yang nonton tidak apa-apa, saya tidak marah, tapi pas-pas memang, pas-pas. Dan jauh kan, Bapak Ibu, namanya Tumpaan kan perlu makan di jalan, perlu minum, tapi ya sudahlah, namanya pas-pas. Dan terkadang saya selalu mengusahakan untuk naik bus, karena bus waktu itu cuma 15.000 dari Malalayang ke Tumpaan. Kalau naik taksi gelap itu 20.000. Jadi kalau saya naik taksi gelap, defisit saya minus, tidak ada lagi. Di suatu waktu pelayanan, uang saya itu memang sudah tidak ada, cuma sisa 20.000. Sisa 20.000. Saya pikir ya sudahlah, toh uang transport pas-pas. Tapi masalahnya nih uang 20.000 saya ini memang 20.000. Memang yang hijau, bukan yang 5.000 ada 4 biji, tidak. Jadi saya pikir, aduh ini saya mau kasih persembahan atau tidak ini. Salah-salah kita mau pergi ke kotak persembahan, kita kasih masuk tuh 20.000, kalau kita ambil 10.000 ya kan DP kembalian, tidak mungkin tuh kita begitu. Tidak sempat tukar juga. Kita berdoa gitu, Tuhan ini kita harus kasih for pelayanan. Saya selalu punya pikiran bahwa ke depan saya akan melayani Tuhan, saya akan jadi hamba Tuhan, saya akan jadi gembala. Kalau saya tidak kasih teladan, jemaat saya tidak akan melakukan hal yang demikian. Jadi saya belajar untuk itu. Jadi ya sudahlah, saya kasih persembahan lah, 20.000 itu tak.
Sudah, tidak adalah yang saya punya. Ada sih 70.000 untuk transport. Saya cuma pikir, ini pulang ini tidak makan saya ini malam ini. Tidak makan di jalan. Dan juga tidak minum di jalan. So, tidak ada uang sama sekali. Tapi syukurnya pada saat itu Bapak Ibu. Bapak Pendeta Tony Swalang yang khotbah. Bukan khotbah sih sebenarnya, kayaknya mereka cuma singgah begitu. Tidak ada jadwal khotbah. Tapi dia singgah, mungkin dia dari kota, terus karena hari Minggu, jadi akhirnya dia singgah di tumpaan. Itu, aduh Tuhan Yesus terima kasih. Kita cuma berharap kayak akhirnya ada potongan perjalanan ini, paling tidak pasti pendeta antar kita sampai ke Pal 2 paling tidak. Ya hemat 20.000 lah. Ini untuk makan bakso lah punya ini di pasar Ampal 5 ini. Saya pikirnya begitu. Tapi ternyata Tuhan bahkan memberikan lebih daripada apa yang saya harapkan. Saya tidak tahu dan lupa nama tempatnya, tapi ada tuh tempat yang setelah Malalayang, yang tempat makan Omokupa. Itu pendeta kasih singgah makan situ, makan Isbrenabon. Jadi akhirnya kita tidak perlu makan lagi. Pas di Pal 2, pendeta kasih doi lagi. Aduh Tuhan Yesus. Sudah memakan, transport aman, dapat lagi doi. Jadi Bapak Ibu, terkadang dalam keadaan sulit apapun itu, kalau kita punya iman bahwa ini pelayanan, ini pemberian untuk Tuhan. Dan kita memberi dengan sungguh, bukan karena kita merasa mampu, tapi karena anugerah. Percayalah Bapak Ibu, Tuhan akan memberkati kita. Karena itu gunanya kita diberkati. Ayat 13 ya, di ayat ini. Sebab kamu dibebani, bukan supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Ayat 14, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tapi kalau kita mengeluarkan juga banyak, Tuhan akan mengembalikan dengan banyak. Kalau kita hanya memberi, bukan hanya konteks uang, tapi kalau kita hanya memberi waktu kita, memberikan hidup kita, memberikan pelayanan kita sedikit, yang kita tuai juga hanya sedikit. Karena Tuhan memberkati kita supaya kita memberi bagi pelayanan, tapi juga supaya kita penuh dengan kebajikan untuk melakukan pekerjaan baik dalam. Saya akan tutup dengan nats kita. Senang sekali ayatnya. Tadi kaget-kaget sebenarnya. Bapak Sek tanya apa natsnya. Saya juga bingung pilihnya, tapi mari kita lihat tadi natsnya itu di 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan dalam pelbagai kebajikan. Dan itu semua untuk kita memberi bagi pekerjaan Tuhan dan bagi pelayanan. Mari berdoa. Kami mengucap syukur Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Kami diajar, kami dididik bahwa keadaan kehidupan kami, kondisi yang kami alami tidak akan pernah mempengaruhi sukacita kami. Tidak akan pernah menghilangkan semangat kami untuk memberi dan juga untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Karena kami tahu pekerjaan Tuhan adalah anugerah yang Tuhan percayakan kepada kami. Sehingga kalau itu adalah anugerah, kalau itu adalah kasih karunia, kami tahu Tuhan akan menolong kami dan memampukan kami untuk melakukannya dan mengerjakannya di dalam penyertaan Tuhan. Kami belajar dari jemaat Makedonia yang begitu luar biasa dipakai oleh Tuhan. Kalau Tuhan bisa memakai jemaat Makedonia di dalam keadaan yang sulit sekalipun, kami percaya Tuhan memampukan kami. Tuhan juga bisa memakai kami jemaat Bitung untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan, untuk melakukan pelayanan kasih, untuk menolong jemaat, untuk membangun tubuh Kristus, dan juga untuk melakukan dan memberi lebih daripada kemampuan kami. Terima kasih banyak Bapak Surgawi untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang bukan hanya menyelamatkan kami, tapi menolong hidup kami dan mempercayakan pelayanan kepada kami. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus.
Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita akan menutup ibadah kita. Bapak Ibu Jemaat, mari kita berdiri. Mari kita angkat pujian Kaulah Harapanku, bukan dengan kekuatan. Kami dapat hidup sampai saat ini. Hanya Engkaulah satu-satunya harapan kami. Hanya Engkau satu-satunya sumber kekuatan kami yang kami andalkan dan yang kami harapkan. Kami ucap syukur untuk anugerah-Mu yang menyelamatkan kami dan anugerah-Mu juga yang menolong kami untuk hidup di tengah-tengah dunia ini. Tanpa-Mu Tuhan, kami bukan apa-apa. Tanpa-Mu Tuhan, kami bukan siapa-siapa. Terima kasih untuk hari ini karena kami boleh menikmati persekutuan di dalam Tuhan. Kami boleh beribadah, kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kami, bahkan menguatkan kami bahwa kalau Tuhan sudah memberikan segalanya di dalam kehidupan kami, apapun keadaannya, apapun kondisinya, biarlah kami juga belajar untuk memberikan seluruh hidup kami, bahkan melebihi kemampuan kami untuk melayani Tuhan, untuk pekerjaan, dan untuk pelayanan kasih ini. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu ini boleh menjadi bagian hidup kami, menjadi rema yang tertanam dalam hati dan juga dapat kami aplikasikan dan praktikkan dalam hidup kami masing-masing. Kami mengucap syukur untuk hari ini dan kami berserah ketika kami pulang ke tempat kami masing-masing. Tuhanlah yang menjaga, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menaungi kami. Segala aktivitas kami selanjutnya kami tahu Tuhan yang memimpin dan Tuhan yang menuntun kami, menibakan di tempat kami masing-masing dengan selamat. Dan kami tahu hidup kami berada di tangan yang tepat, yaitu di tangan Tuhan Yesus yang penuh kasih. Jemaat, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya anugerah dari Allah Bapa di dalam kasih karunia yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, bahkan dalam penghiburan dan pemeteraian Roh Kudus yang akan menaungi, melingkupi kehidupan kita sekalian, mulai dari sekarang ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita di angkasa, bahkan kekal selama-lamanya. Bapa, terima kasih.
Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Saya persilahkan bagi Sekretaris Jemaat untuk menyampaikan informasi warta pelayanan kita. Baiklah, ibadah kita pada saat ini boleh berjalan dengan baik dalam kasih Tuhan. Diucapkan terima kasih kepada petugas ibadah pada saat ini, pengkhotbah Gembala Evangelis Gilbert Santoso STH, jam doa Penatua Romi Tendean AMDAK, doa persembahan Penatua Manuel Ati SSI, pemusik Penatua Alfian Bulamei. Saya akan membacakan jadwal ibadah untuk sepanjang minggu ini. Ibadah keluarga besar hari Selasa atas nama untuk ibadah keluarga besar sesuai yang diumumkan tadi malam, kita sudah masuk di periode yang kedua. Jadi jadwal sudah disusun dan akan ditempel di papan pengumuman, dan juga nanti akan share PDF di grup. Jadi bagi jemaat silakan melihat jadwalnya hari Selasa tanggal berapa. Kalau nanti ada syukuran atau apa ibadah-ibadah khusus, nanti kalau boleh hubungi majelis atau enggak langsung di jadwal situ. Kali kalau umpama dia mau minta bulan Agustus, lihat di situ Agustus siapa yang tuan rumah, nanti boleh langsung hubungi yang bersangkutan supaya orang teratur dong bilang di ibadah. Ya. Untuk ibadah jadwal minggu ini hari Selasa atas nama keluarga Rerang Langkai, hari Selasa tanggal 8 Juli 2025 jam 18.30 WITA, tempat di gereja. Petugas pengkhotbah Gembala Peturgos Penatua Alfian Bulamei. Untuk jadwal keputrian hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 atas nama Ibu Ana Wauran, petugas pengkhotbah Penatua Stanley Langkai, pemimpin ibadah Saudari Stefani Bulamei, jam 18.00 WITA. Diharapkan kehadiran dari kaum putri sekalian. Untuk keputraan Kamis 10 Juli 2025 atas nama Bapak Olta Sumenda, petugas pemimpin diskusi Gembala Evangelis Gilbert Santoso STH, pemimpin ibadah Penatua Alfian Bulamei. Kalau di rumah bagaimana? Boleh? Kalau dong baking di rumah, boleh Kang? Oh ya. Berarti kalau baking di rumah tetap bisa dilaksanakan. Ya. Ini belum ada tempat kok ini. Keputrian belum ada info. Untuk pemuda, ibadah pemuda remaja hari ini, hari Minggu kan? Ada Stefani. Hari Minggu tanggal 6 Juli 2025 ada ibadah pemuda remaja atas nama Saudara Gio Robot. Worship leader Linda Pasau, jam doa Saudari Jennifer Andalangi. Pengkhotbah Penatua Romi Tendean jam 6 sore. Demikian untuk informasi ibadah. Kita akan mendengarkan pengumuman dari ketua jemaat. Persilakan. Baik, terima kasih. Sebagaimana yang disampaikan Sekretaris Jemaat untuk jadwal ibadah keluarga besar
nanti di-share di grup file PDF. Nanti kalau ada permintaan dari keluarga, tolong dalam minggu ini, supaya minggu depan final jadwalnya, karena jadwal ibadah keluarga besar akan menjadi rujukan jadwal keputrian dan keputraan selama periode kedua tahun ini sampai dengan Desember. Jadi diharapkan jadwal kategorial termasuk lansia bisa disusun sampai dengan Desember, pelayanan Desember sampai dengan minggu kedua. Ya, minggu kedua turang ibadah. Biasa setelah minggu itu nanti turang persiapan untuk program pelayanan KKR. Nah, itu yang bisa disampaikan. Jadi mohon kerjasama dari pengurus kategorial untuk ibadah minggu nanti kita jadwalkan, karena kita akan ada rapat dulu majelis. Jadi diharapkan majelis kita akan rapat minggu depan. Apakah hari Sabtu atau hari Minggu? Ya, kalau sebentar saya ada rapat KNK malam. Jadi itu yang bisa disampaikan. Kemudian kedua ya, torang program sampai dengan akhir tahun ini belum final. Itu yang akan kita bicarakan dengan majelis, dan juga program kategorial, ya, supaya satu kali akan dicantumkan di jadwal. Kemudian program keputraan sudah berjalan. Ada permintaan ketua keputraan sebentar kalau boleh orang pertemuan, karena sesuai dengan pertemuan terakhir keputraan sudah akan jalan program pembuatan tenda. Dana awal ada tapi tidak cukup. Jadi orang akan ada usaha cari dana, ada nasi jaha yang enak ya akan orang jual, ya, 1 bulu 100.000. Enak ini karena ibu ibu Rini sana yang bikin yang mama orang berbeban mau bikin, ya. Saya bisa bilang enak karena saya pernah dikasih habis PA bawa pulang. Jadi enak. Oke. Jadi itu nanti yang mungkin akan disampaikan pengurus keputraan, ya. Jadi mohon support dari Bapak Ibu sekalian, karena kebutuhan tenda juga Tora akan pakai kalau ada acara, dan kalau jemaat juga ada acara di rumah bisa hubungi ketua keputraan. Dari itu kalau sudah jadi. Rencana 2 petak 46 mari orang mulai dulu 1 ini pelan-pelan. Jadi itu yang bisa disampaikan. Jadi untuk rapat majelis boleh hari Sabtu. Hari Sabtu bisa gembala rapat majelis dan gembala. Boleh hari Sabtu. Kalau hari Sabtu boleh pagi, siang. Orang nanti menyesuaikan jadwal. Oke, saya kira itu. Kedua, untuk pelayanan magang mahasiswa 6 bulan. Kita tidak dapat jatah tadi Pak Gembala informasikan tidak dapat jatah mahasiswa, ya, karena di angkatan ini cuma sedikit, mungkin cuma 6 orang atau berapa, ya, jadi tidak dapat jatah kita. Tidak apa-apa, cuma yang jadi perhatian kami kok itu ada pelayanan yang baru, keluarga-keluarga baru yang sudah dikunjungi tidak bisa di follow up, tidak bisa lanjut. Nah itu harus cuma bisa dilakukan mahasiswa, tidak mungkin gembala mau pergi, tidak bisa, karena orang harus tahu etiket dalam pelayanan. Jadi itu yang bisa disampaikan. Kalau ada informasi dari kategorial, disilakan Pak Manuel, pengurus kategorial atau Ibu Deborah, disilakan. Mari mati ini mic-nya, tuh langsung di sini Jo. Pak Manuel, nanti dari Ibu Deborah ada informasi keputrian? Tidak ada. Lansia ada? Oh iya, keputrian sudah ada di grup. Pelayanan lansia ada? Belum? Hari minggu depan. Oke, saya kira itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam anugerah.
Oh ya, kita akan berjabat-jabat tangan di depan, diundang gembala, pendeta, semua majelis dan semua jemaat. Sungguh kau terindah Tuhan. Tiada sepertimu. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus.